Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya Putri Ayu Wulandari Dan saya Kuko Sugandi. Saya Rosyidul Wijayati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ayu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Rosi, alhamdulillah baik. Bu Rosi sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Kabar saya hari ini baik, alhamdulillah. Saya dengar-dengar hari ini Bu Ayu mau melakukan coaching ya? Ya betul Bu, hari saya ada coaching. Oh ya. Sebelum melakukan coaching ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan sama Bu Ayu nih. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang trik penilaian kita hari ini. Pada proses coaching hari ini, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bu Ayu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Kemudian Bu Ayu bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi dari coachnya, seperti itu Bu. Kemudian pertanyaan yang pertama itu yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ayu adalah kompetensi apa yang ingin Bu Ayu kembangkan pada proses coaching kali ini. Baik Bu, untuk proses coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, saya ingin menjadi pendengar yang aktif untuk coaching saya. Yang kedua, saya akan hadir secara penuh pada saat proses coaching. Kemudian yang ketiga, saya akan membuat rencana aksi untuk kedepannya bagi coaching dalam menemukan solusi setelah adanya permasalahan yang ada. Ya udah bagus ya Bu itu ya Bu. Kemudian yang kedua Bu, pertanyaannya kompetensi mana yang ingin Bu Ayu kembangkan secara lebih spesifik? Oke baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik, yang pertama itu adalah bukan yang pertama ya Bu, yang lebih spesifik itu mendengarkan secara aktif. Karena ketika kita mendengarkan secara aktif, itu otomatis kita akan hadir sepenuhnya. Dan ketika kita hadir sepenuhnya, itu akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang terakhir nih Bu, indikator yang seperti apa yang Bu Ayu inginkan? Oke baik Bu, indikator yang saya inginkan pada saat proses coaching hari ini yaitu yang pertama, saya bisa menyelesaikan masalah dari permasalahan yang coaching hadapi. Kemudian yang kedua itu saya bisa membuat rencana aksi nyata bagi coaching ke depannya itu seperti apa. Seperti itu ya Bu ya. Ini demikian dulu Bu observasinya. Silakan Bu Ayu melakukan coaching dengan coachnya ya Bu ya. Terima kasih. Oke baik Bu, terima kasih kembali. Assalamualaikum Pak Kuku. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini sehat Ibu. Oke Pak, katanya hari ini ada yang pengen diobrolkan atau dibicarakan dengan saya ya Pak. Itu kira-kira apa Pak? Iya Bu, sebelumnya saya terima kasih waktunya ya Bu. Jadi saya sendiri ini sedang ada permasalahan tentang kedisiplinan anak Bu. Akhir-akhir ini berarti ini kita KBM sudah 2 bulan ya Bu. Ini saya merasa anak-anak ini sekarang kedisiplinannya turun Bu. Jadi mulai banyak yang terlambat, gitu, mulai banyak yang nanti kesiangan gitu Bu. Oke, berarti ada permasalahan di mana kedisiplinan anak di sekarang ini tuh menurun ya Pak? Iya Ibu. Dari Pak Kuku sendiri nih, harapan Pak Kuku itu apa sih untuk kita melakukan proses coaching hari ini itu harapannya apa? Ya saya berharap nanti kita setelah coaching ini saya sendiri bisa menemukan solusi agar anak-anak kita atau anak-anak saya ini bisa disiplin lagi. Harapannya berarti bisa disiplin kembali gitu Pak. Betul. Dari harapan tersebut, kira-kira itu yang diinginkan dari Pak Kuku sendiri itu apa? Saya berharap anak-anak bisa disiplin lagi Bu, karena menurut saya salah satu indikator disiplin itu kan
anak bisa masuk tepat waktu ya Bu. Nah, ini sementara ini anak kadang ada yang terlambat 10 menit, 15 menit. Nah, menurut saya terlambatnya ini cukup mengganggu Bu, karena saya sudah memulai KTM, ternyata mereka habis itu ketok pintu, minta izin untuk masuk. Seperti itu. Oke Pak, kalau untuk disiplinannya itu kan menurun. Iya, Berarti sebelumnya itu kan berarti pernah tidak sebelum ini ya Pak? iya betul. Kalau dalam kondisi sebelum turunnya ini itu ada di level berapa Pak? Kalau menurut saya di awal KPM mereka bagus ya Bu. Bahkan kalau saya nilai mungkin skornya bisa 9 Bu. Wow. Karena mereka hampir semuanya bisa masuk tepat waktu semua Bu. Iya. Kalau dulu itu berada di level 9, kalau untuk kondisi saat ini yang bagi Pak Kuko itu dikatakan menurun, itu ada di level berapa Pak? Kalau menurut saya ini penurunannya agak jauh Bu. Kalau tadinya 9, sekarang mungkin 6 Bu. Turunnya banyak sekali ya Iya, Pak, Bu. ada 3 poin sendiri yang 3 poin turun. sendiri. Berarti amat sangat menyedihkan, kayaknya terlalu bahasanya terlalu anu banget ya Pak. Iya. Amat sangat disayangkan sekali Betul, ya Pak kalau betul. turunnya itu terlalu jauh sekali. Iya. Dari turun 3 poin tersebut nih, kira-kira di level berapa itu Pak Kuko ingin menaikkannya? Iya, kalau saya tidak muluk-muluk Bu. Kalau kemarin, kalau dulu pernah 9, ini 6. Saya rasanya pada skor 8 pun saya sudah cukup bersyukur. Oke Pak, di level 8 gitu Pak. Iya, Kalau dari Pak Kuko sendiri nih Pak, untuk mencapai level 8 sendiri, itu kayaknya apa rencana Pak Kuko untuk menaikkan level tersebut? iya. Jadi ini kan saya baru ini ya Bu ya, baru mengidentifikasi anak-anak kadang itu terlambat gara-gara ke kantin, gara-gara nungguin temennya berangkat, gara-gara kesiangan. Nah ini saya rencananya yang pertama ingin melibatkan guru BK Bu. Guru BK, kemudian saya nantinya juga ingin bertemu dengan orang tua mereka, karena ini masalahnya sampai pada kebutuhan-kebutuhan mereka pribadi Bu, kebutuhan makan. Jadi saya berharap orang tua juga ikut mendukung dalam mereka untuk bisa hadir di sekolah tepat waktu. Seperti itu Pak. Berarti kalau tadi saya bisa menyimpulkan rencana Pak Kuko itu yang pertama itu kerjasama dengan BK, Betul, yang kedua itu monitoring bersama orang tua gitu. betul, betul. Baik Pak, dari strategi-strategi tersebut, adakah strategi lain yang Pak Kuko rencanakan ke depannya? Iya, kalau strategi lain rencananya saya ingin ini ya Bu ya, mungkin berkomunikasi lebih intens dengan mereka Bu, sehingga nanti mereka juga bisa berangkat tepat waktu itu. Oke Pak, tadi strategi lain itu berkomunikasi dengan Siswa, siswanya. betul. Dari kedua strategi tersebut nih Pak, kira-kira nih Pak, Pak Kuko itu lebih nyaman pakai strategi yang mana? Saya nantinya mungkin akan dua strategi tersebut akan saya jalankan semua Bu, baik berkomunikasi dengan siswa ya saya lakukan terus-menerus, kemudian melibatkan guru BK juga saya libatkan terus-menerus. Jadi nanti keduanya akan saya jalankan simultan sampai kemudian saya bisa melihat atau mengevaluasi hasilnya. Oh, luar biasa sekali ya Pak Kuko. Kemudian Pak, kayaknya nih Pak, dari rencana aksi atau strategi yang Pak Kuko tadi sampaikan, kira-kira kapan akan dilaksanakan Pak? Iya, insya Allah dalam waktu dekat ini Bu, minggu ini atau minggu depan mulai saya intenskan lagi komunikasi dengan guru BK. Minggu ini atau minggu depan nih, Iya Pak? betul. Kalau dari Pak Kuko sendiri ada nggak ada perlu bantuan siapa dalam melakukan rencana aksi ini? Ya, sementara ini saya ingin melibatkan guru BK dulu Bu, nanti biar bisa komunikasi juga dengan orang tua, dengan siswa juga. Oke Pak, cukup bagus sekali ya Pak. Terima kasih. Dan itu juga salah satu strategi yang amat sangat apik karena BK dan orang tua pun juga harus terlibat dalam proses pembelajaran ya Pak. Betul. Kemudian nih Pak, apa yang Pak Kuko dapatkan dalam perbincangan kali ini Pak? Iya, alhamdulillah Bu, setelah tadi berbincang dengan Ibu, mulai terurai masalahnya Bu, kemudian solusi-solusinya juga sudah mulai tergambarkan. Nanti semoga nanti bisa lebih terrealisasi ya. Amin. Oke baik Pak, nanti dicoba dilaksanakan rencana aksinya.
nanti untuk selanjutnya setelah dilakukan proses tersebut nanti kita bisa bertemu lagi untuk ngobrol lagi ya Pak. Iya. Saya pengen tahu apakah itu berhasil atau tidak, barangkali bisa saya contoh juga. Oke Bu, makasih Ibu, nanti akan saya ceritakan lagi Bu, biar nanti kita bisa sharing lagi. Iya Pak, siap. Sekiranya hanya itu Pak, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Kira-kira apa Pak? Iya Bu, ini sebelumnya saya terima kasih waktunya ya Bu. Jadi saya sendiri ini sedang ada permasalahan tentang kedisiplinan anak Bu. Akhir-akhir ini berarti ini kita KBM sudah 2 bulan ya Bu. Ini saya merasa anak-anak ini sekarang kedisiplinannya turun Bu. Jadi mulai banyak yang terlambat, gitu, mulai banyak yang nanti kesiangan gitu. Oke, berarti ada permasalahan di mana kedisiplinan anak di sekarang ini tuh menurun ya Pak? Iya Bu. Dari Pak Kuku sendiri nih, harapan Pak Kuku itu apa sih untuk kita melakukan proses coaching hari ini, itu harapannya apa? Ya, saya berharap nanti kita setelah coaching ini saya sendiri bisa menemukan solusi agar anak-anak kita atau anak-anak saya ini bisa disiplin lagi. Harapannya berarti bisa disiplin kembali nih Pak. Betul, betul. Dari harapan tersebut, kira-kira itu yang diinginkan dari Pak Kuku sendiri itu apa? Saya berharap anak-anak bisa disiplin lagi Bu, karena menurut saya salah satu indikator disiplin itu kan anak bisa masuk tepat waktu ya Bu. Nah, ini sementara ini anak kadang ada yang terlambat 10 menit, 15 menit. Nah, menurut saya terlambatnya ini cukup mengganggu Bu, karena saya sudah memulai KTM, ternyata mereka habis itu ketok pintu minta izin untuk masuk. Seperti itu. Oke Pak, kalau untuk disiplinannya itu kan menurun. Iya. Berarti sebelumnya itu kan berarti pernah tidak sebelum ini ya Pak? Iya, betul. Kalau dalam kondisi sebelum turunnya ini itu ada di level berapa Pak? Kalau menurut saya di awal KBM mereka bagus ya Bu. Bahkan kalau saya nilai mungkin skornya bisa 9 Bu. Wow. Karena mereka hampir semuanya bisa masuk tepat waktu semua Bu. Iya. Kalau dulu itu berada di level 9, kalau untuk kondisi saat ini yang bagi Pak Kuku itu dikatakan menurun, itu ada di level berapa Pak? Kalau menurut saya ini penurunannya agak jauh Bu. Kalau tadinya 9, sekarang mungkin 6 Bu. Turunnya banyak sekali ya Iya, Pak, Bu. ada 3 poin sendiri yang 3 poin turun. sendiri. Berarti amat sangat menyedihkan, kayaknya terlalu, bahasanya terlalu anu banget ya Pak, Iya. amat sangat disayangkan sekali ya Betul, Pak, kalau betul. turunnya itu terlalu jauh sekali. Iya. Dari turun 3 poin tersebut nih, kira-kira di level berapa itu Pak Kuku ingin menaikkannya? Iya, kalau saya tidak muluk-muluk Bu. Kalau kemarin, kalau dulu pernah 9, ini 6. Saya rasanya pada skor 8 pun saya sudah cukup bersyukur. Oke Pak, di level 8 gitu Pak. Iya, Kalau dari Pak Kuku sendiri nih Pak, untuk mencapai level 8 sendiri, itu kayaknya apa rencana Pak Kuku untuk menaikkan level tersebut? iya. Jadi ini kan saya baru ini ya Bu ya, baru mengidentifikasi anak-anak kadang itu terlambat gara-gara ke kantin, gara-gara nungguin temennya berangkat, gara-gara kesiangan. Nah, ini saya rencananya yang pertama ingin melibatkan guru BK Bu. Guru BK, kemudian saya nantinya juga ingin bertemu dengan orang tua mereka, karena ini masalahnya sampai pada kebutuhan-kebutuhan mereka pribadi Bu, kebutuhan makan. Jadi saya berharap orang tua juga ikut mendukung dalam mereka untuk bisa hadir di sekolah tepat waktu. Seperti itu Pak. Berarti kalau tadi saya bisa menyimpulkan rencana Pak Kuku itu yang pertama itu kerjasama dengan BK, Betul, yang kedua itu monitoring bersama orang tua gitu. betul, betul. Baik Pak, dari strategi-strategi tersebut, adakah strategi lain yang Pak Kuku rencanakan ke depannya? Iya, kalau strategi lain rencananya saya ingin ini ya Bu ya, mungkin berkomunikasi lebih intens dengan mereka Bu, sehingga nanti mereka juga bisa berangkat tepat waktu itu. Oke Pak, tadi strategi lain itu berkomunikasi dengan Siswa, siswanya. betul. Dari kedua strategi tersebut nih Pak, kira-kira nih Pak, Pak Kuku itu lebih nyaman pakai strategi yang mana? Saya nantinya mungkin akan
kedua strategi tersebut akan saya jalankan semua Bu, baik berkomunikasi dengan siswa ya saya lakukan terus menerus, kemudian melibatkan guru BK juga saya libatkan terus menerus. Jadi nanti keduanya akan saya jalankan simultan sampai kemudian saya bisa melihat atau mengevaluasi hasilnya. Oke, luar biasa sekali ya Pak Koko. Kemudian Pak, kayaknya nih Pak, dari rencana aksi atau strategi yang Pak Koko tadi sampaikan, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Ya, insya Allah dalam waktu dekat ini Bu, minggu ini atau minggu depan mulai saya intenskan lagi komunikasi dengan guru BK. Minggu ini atau minggu depan? Iya Pak? betul. Kalau dari Pak Koko sendiri ada nggak atau perlu bantuan siapa dalam melakukan rencana aksi ini? Ya, sementara ini saya ingin melibatkan guru BK dulu Bu, nanti biar bisa komunikasi juga dengan orang tua, dengan siswa juga. Oke Pak, cukup bagus sekali ya Pak. Terima kasih. Dan itu juga salah satu strategi yang amat sangat apik karena BK dan orang tua pun juga harus terlibat dalam proses pembelajaran ya Pak. Betul. Kemudian nih Pak, apa yang Pak Kuku dapatkan dalam perbincangan kali ini Pak? Iya, alhamdulillah Bu, setelah tadi berbincang dengan Ibu, mulai terurai masalahnya Bu, kemudian solusi-solusinya juga sudah mulai tergambarkan. Nanti semoga nanti bisa lebih terrealisasi ya. Amin, amin, amin. Oke baik Pak, nanti dicoba dilaksanakan rencana aksinya. Nanti untuk selanjutnya setelah dilakukan proses tersebut, nanti kita bisa bertemu lagi untuk ngobrol lagi ya Pak. Iya. Saya pengen tahu apakah itu berhasil atau tidak, barangkali bisa saya contoh juga. Oke Bu, makasih Bu, nanti akan saya ceritakan lagi Bu, biar nanti kita bisa sharing lagi. Iya Pak, siap. Sekiranya hanya itu Pak, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Bu. Tadi sudah melakukan coaching sama Pak Koko? Alhamdulillah sudah Bu. Ya, berjalan lancar ya Bu Ayu ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini sebelum saya tutup proses coaching ini ada yang ingin saya tanyakan nih sama Bu Ayu nih. Tadi yang Ibu lakukan saat proses coaching ini, indikator ketercapaiannya yang ingin Bu Ayu inginkan terhadap coaching seperti apa Bu? Tadi saya menginginkan bahwa saya ingin menemukan solusi dari permasalahan Koci, kemudian merencanakan aksi nyata yang akan dilakukan oleh Koci. Tadi yang saya lihat sebagai observer ini, proses coaching yang dilakukan Bu Ayu sama Pak Koko ini sudah berjalan dengan baik. Prosesnya itu sudah menerapkan alur kita. Kemudian Ibu, Bu Ayu juga sudah menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Koko yang berbobot. Kemudian ini sehingga coachingnya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya ini Bu. Kemudian Ibu, yang ingin saya tanyakan yang terakhir, kompetensi apa yang ingin Bu Ayu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Bu? Baik Bu, kebetulannya kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah melakukan coaching ini yaitu saya ingin mendengarkan lebih aktif lagi tentang permasalahan-permasalahan yang ada atau yang dihadapi oleh coaching. Karena dari kita mendengar aktif, itu harapannya dari coaching bisa lebih terbuka dengan kita sebagai coach. Oke. Itu aja ya Bu ya, ini semoga kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Amin. Sepertinya saya tinggal dulu ya Bu ya. Oke Bu, baik. Terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual yang kita lakukan. Semoga bermanfaat. Dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.